Dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Dayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan kali ini dengan Ibu Dr. Vivian Andrian Susilo. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Dan kali ini kami berbahagia sekali didampingi juga oleh Dr. Yanti yang juga akan menjadi narasumber di dalam perbincangan kami yang kali ini akan mengambil tema bagaimana merawat orang yang sakit. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bu Yanti, kami senang sekali Ibu bersama-sama dengan kami pada acara Telaga pada kali ini. Dan kami mendengar bahwa Ibu walaupun secara tidak langsung tetapi pernah mengalami bagaimana suka dukanya, mungkin banyak dukanya di dalam merawat orang tua yang sedang sakit, dalam hal ini ayah dari Ibu Yanti sendiri. Mungkin Bu Yanti bisa secara umum lebih dahulu menjelaskan kepada kami dalam hal ini. Ya, pengalaman saya pada waktu itu saya masih belum jadi dokter ya, waktu itu masih SMA. Ayah saya sakit stroke waktu itu. Mula-mula stroke-nya itu cuma lumpuh separuh gitu, dia bisa bicara, masih bisa merawat dirinya sendiri. Tapi waktu itu terus berlanjut sampai bertahun-tahun, sampai 12 tahun begitu. Jadi penyakitnya pun terus progresif, makin mula-mula cuma lumpuh sebelah, bisa makan sendiri, bisa jalan, masih bisa semuanya. Tapi lama-lama kena serangan ulang, akhirnya lumpuh kiri kanan. Jadi dia makan pun susah ya, seperti dipaksa masuk gitu, karena otot untuk lidahnya itu udah kaku, jadi itu udah pseudobulbar, jadi kiri kanan lumpuhnya. Di jalan pun harus dipapah. Mula-mula mungkin masih bisa ya, lama-lama jadi lumpuhnya bukan lemas tapi kaku begitu. Itu kan berat sekali ya, harus yang sudah mengerti betul gitu. Nah, itu sehari-hari siapa yang merawat tuh? Mama saya. Ada perawat gitu yang mendampingi? Meski itu papa saya tidak mau sama orang lain kecuali sama mama saya. Iya. Mula-mula makan masih bisa ya, lama-lama kan nggak bisa makan. Terus dia untuk buang air besar gitu harus dikorek karena udah lumpuh saraf ininya, makin hari makin begitu. Jadi mungkin ya mama saya itu sulit sekali gitu kalau udah makin sini. Ditambah emosinya ya, orang yang sakit stroke kan terganggu keseimbangan emosinya, terus otaknya gitu, jadi pikirannya nggak logis seperti orang yang normal gitu. Jadi ya ada satu hal yang berat sekali waktu menanganinya. Nah, mungkin dalam hal ini apakah Bu Yanti pernah mendengar keluhan dari mama gitu yang terus-menerus mendampingi itu? Oh iya, pasti. Kalau setiap datang ke sana terus mama itu selalu mengeluhkan, sudah dirawat sekian lama tapi marah-marah, banting-banting begitu, sepertinya kok nggak berterima kasih begitu. Jadi pengorbanannya sia-sia gitu rasanya. Padahal saya juga mengerti karena orang papa saya itu ya tidak bisa seperti orang normal karena dia udah terganggu secara otaknya, secara emosinya. Dia juga merasa terbatas gitu. Jadi kalau misalnya mau apa dalam 1-2 menit harus ada begitu. Sedangkan mama masih mengerjakan hal yang lain gitu. Jadi itulah yang menjadi pertentangan. Kalau menurut pengalaman Bu Yanti melihat mama, apa yang membuat mama bisa bertahan? Kalau nggak salah 12 tahun ya, artinya bisa bertahan segitu lama. 12 tahun kan lama sekali merawat orang yang sakit seperti itu. Iya, dia juga bingung. Dia bilang katanya, mungkin kalau bukan Tuhan yang menguatkan, saya mungkin tidak sanggup. Apalagi mungkin ya waktu dulu mungkin di latar belakang keluarga mama saya mungkin ada sedikit kurang harmonis gitu. Jadi itu
kadang-kadang suka muncul, aduh kenapa saya harus menanggungnya gitu. Ya saya memberikan kekuatan melalui yaitu ya mungkin Tuhan punya suatu rencana untuk dia supaya dia belajar lebih banyak. Jadi itu yang menguatkan dia gitu. Kalau bukan itu mungkin dia juga sudah putus asa gitu. Wah udah dia kasih saja sama suster gitu. Padahal papa saya nggak mau sama sekali sama suster. Jadi walaupun sudah marah-marah gitu, sudah misalnya dilempar-lempar gitu, nanti saya tenangkan lagi, dia mau lagi kembali merawat papa gitu. Tapi waktu itu Bu Yanti waktu kuliah satu kota nggak dengan papa? Enggak, cuma sering ke sana. Sering ke situ, iya. Jadi pernahkah mama merasa marah terhadap papa? Sering ya. Kalau lagi itu, cuma ya saya bilang kalau misalnya lagi papahnya marah-marah kan mama juga emosi, sudah dirawat gitu baik-baik kok dia masih marah-marah sama mama. Saya bilang udah jangan dibalas lagi, kata saya, udah dia tinggal dulu pergi supaya emosinya agak reda, karena biar bagaimanapun dia sakit gitu, secara otaknya emosinya dia tuh sakit gitu, tidak bisa seimbang lagi ya untuk mengerem. Misalnya mau ambil apapun, motoriknya, sensoriknya semua sudah tidak bisa seimbang gitu. Jadi saya mengingatkan mama, kalau udah begitu udahlah menjauh dulu, nanti toh emosi bapak reda bisa kembali diajak bicara begitu. Jadi kalau mamanya waktu itu sadar bahwa ini orang sakit, jadi bisa merawat dengan baik. Tapi kadang-kadang emosinya terpancing sendiri. Iya. Nah, tapi ibu dari Ibu Yanti juga mungkin mendapat dukungan dari keluarga gitu juga, dari anak-anak yang lain yang serumah itu. Ya, kebetulan semua kan pada di luar kota ya. Ada cuma satu kakak saya juga sibuk gitu. Jadi merawat sendiri. Iya, sendiri. Nah sebenarnya dalam hal ini Bu Yanti yang sekarang sudah dokter, bergelar dokter, sebenarnya yang paling tepat untuk merawat orang yang sakit seperti itu, yang lama, membutuhkan waktu yang lama, itu dari pihak keluarga atau kita serahkan pada perawat gitu misalnya? Harusnya dua-duanya ya, karena biar bagaimanapun yang merawat tuh terlibat jauh, itu udah capek fisik, emosi ya, jadi mungkin tidak bisa akan bertahan. Tapi kalau misalnya kerjaan yang bisa dikerjain sama perawat, ada yang membantu, harusnya bisa ya gitu. Iya, tapi kan ikatan emosional itu masih lebih dekat misalnya dengan istri seperti tadi, atau dengan anak-anaknya daripada pada perawatnya itu. Atau mungkin ada alasan yang lain kenapa papanya Bu Yanti ini menolak gitu untuk dirawat oleh seorang perawat. Iya, karena mungkin orang tua saya tinggalnya bukan di kota besar ya, gitu. Ya dia mungkin sungkan juga gitu ya, dirawat misalnya dimandikan. Padahal seharusnya nggak harus begitu. Perawat bisa membantu hal yang lain begitu. Mungkin lebih baik kalau perawatnya laki-laki kan ini, bapak ya, karena sulit mendapatkannya mungkin di situ. Jadi kalau berdua mungkin lebih enak, walaupun nggak sepenuhnya dikasih ke perawat, tapi tetap didampingi gitu. Iya. Bu Yanti di dalam mendampingi itu sedikit banyak kan orang yang mendampingi itu harus tahu ya sedikit banyak apa kebutuhannya, obat-obatannya, makanannya dan sebagainya. Mungkin Bu Yanti bisa jelaskan tentang itu. Iya, kalau mama saya udah lama ya, udah belasan tahun, jadi udah tahu misalnya obatnya ini, kalau udah diberitahu begitu sama dokternya. Jadi dokter yang merawat papa itu sudah mencerita kalau misalnya gejalanya ini apa, obatnya itu udah bertahun-tahun sama terus obatnya begitu. Jadi sudah hafal. Mengenai makanannya bagaimana? Nah, itu dulu kan waktu pertama serangan stroke tuh dia dikasih selang yang masuk ke hidung itu ya, di sonde. Tapi dilatih. Papa saya tuh sebetulnya nggak bisa ngunyah gitu loh, tapi dia telanin, jadi harus makanannya masuk ke ujung-ujung. Jadi mesti mama yang masukin, saya juga nggak bisa. Dia udah terlatih gitu. Kalau mama bisa masukkan, seperti orang yang tenggelam gitu, tersedak ini. Kalau orang lain mungkin bisa masuk ke saluran pernafasan. Saya nggak tega kalau melihat lagi dikasih makan begitu. Ya memang saya dengar banyak keluhan seperti itu ya. Keluarga yang tadi ikatan emosionalnya dekat, malah nggak tega gitu. Makanya diserahkan ke perawat atau apa gitu.
Tapi dalam hal makan itu tidak ada pantangan-pantangan tertentu gitu. Atau menurut petunjuk dokter gitu. Dulu waktu masih serangan pertama itu dipantang, ini nggak boleh. Tapi sesudah berlanjut terus dokter memberi saran. Menurut prognosa dokter kan memberi prognosa. Ini kan prognosanya berapa lama dia hidup. Ya udah biarkan saja, boleh makan apa aja gitu, asal jangan terlewat gitu. Tapi kalau waktu pertama-tama di diet, tapi ya marah-marah juga, dia pengen yang dia mau begitu. Malah jadi naik tekanan darahnya. Gitu, dikasih pokoknya asal nyoba sedikit gitu. Iya. Tadi Bu Yanti katakan bahwa saudara-saudaranya Bu Yanti itu banyak yang di luar kota dan sibuk. Nah itu kalau mereka datang, lalu biasanya apa yang mereka lakukan gitu? Iya, ya berbincang-bincang juga sama mama, beri kekuatan ya. Gitu. Ya paling saya saling cerita, oh papa gini, ngadu-ngadu. Ngadu, ya masalah emosi, capek, gimana gitu, keluh kesahnya. Iya. Papa juga cerita macam-macam gitu. Masih bisa cerita apa-apa? Waktu pertama-tama bisa, lama-lama kan dia lumpuh. Saya pikir gimana ya cara komunikasinya, saya bikin abjad aja ABCD biar dia tangan yang satunya masih bisa gerak jadi komunikasi. Kalau enggak nggak bisa komunikasi, bingung juga. Gitu. Jadi bisa menunjuk huruf-huruf itu, lalu yang kita mendengarkan itu mengeja dari situ ya. Begitu. Dan itu mungkin Bu Vivian, komunikasi seperti itu bisa menolong untuk si sakit itu Bu Vivian. Saya kira iya. Menolong sekali ya. Dia bisa menyampaikan keluhan. Biasanya apa yang disampaikan Bu Yanti? Ya itu karena dia kan misalnya udah makin lanjut ya, untuk miring aja mesti dimiringkan gitu kan. Orang kalau begini aja panas ininya, miring apa begitu. Jadi nggak bisa terlalu jauh mama, sebentar jauh panggil lagi gitu, tek panggil gitu. Oh kalau panggil pakai bahasa isyarat gitu, ketek. Panggil. Jadi untuk yang sedikit bisa panas, minta pasang apa gitu kan, yang ringan-ringan mama gitu. Iya. Nah mengenai pasien yang stroke dan sebagainya ini Bu Yanti ya, itu memang biasanya membutuhkan waktu yang lama gitu untuk dia bisa itu ya tidak sembuh, mungkin tidak sembuh total, tetapi agak baik itu gimana? Ya harusnya kalau itu stroke-nya yang waktu pertamanya cuma ringan ya, itu kalau misalnya tekanan darahnya dijaga, kemudian makannya diet, dia tidak stres, harusnya bisa ya gitu ya. Itu tergantung si pasien sendiri punya kedisiplinan ya. Kalau dia nggak disiplin, dia sulit itu. Atau pola hidupnya yang sibuk, kayak papa saya kan sibuk ya, dia susah. Apalagi yang karakternya keras itu susah, sulit. Biasanya aktif lalu tiba-tiba dia harus meninggalkan aktivitasnya itu. Iya. Kalau saya tidak keliru, orang tua Bu Yanti juga seorang yang beriman pada Tuhan Yesus gitu. Iya. Nah itu pengaruhnya bagaimana imannya sementara dia sakit gitu? Justru ini sebetulnya dulu ya sebelum dia stroke itu orang tua saya tuh sama sekali bukan Kristen. Sama sekali, malah dia tuh nggak suka kalau anak-anaknya ke gereja gitu. Saya juga dulu kecil-kecil nggak boleh ke gereja. Tapi kita ya sempet-sempetan gitu ke gereja. Terus ya itu pengalaman sakitnya ini membawa orang tua saya itu justru lebih dekat sama Tuhan. Dia bisa kenal Yesus gitu waktu mengalami sakit, mengalami kesulitan dalam keluarga ini. Ya itu tentu ada orang yang memberitakan. Dulu saya waktu kecil ya polos aja ya, saya beritakan Injil, wah malah dimarahin, usir-usir gitu. Tapi keluarga dari pihak papa saya sebetulnya yang lain sudah Kristen gitu, dia ulang-ulang gitu. Tapi keputusannya ya tetap dia pribadi ya, karena itu diberitakan Injil kan sudah lama ya, waktu dia belum stroke gitu. Tapi waktu dia mengalami bagaimana dia membutuhkan Tuhan, bagaimana dia cuma butuh pertolongan yang satu-satunya itu dari Tuhan, itu yang membawa dia kenal Kristus sampai meninggalnya. Ya orang yang sakit, kalau saya ingat sendiri ya, mama saya sendiri sakit kanker lama sekali. Akhirnya meninggal setelah 13 tahun sakit kanker. Jadi saya melihat sendiri bagaimana perjuangan mama saya sempat merawat juga. Jadi waktu itu kalau Bu Yanti mengatakan bagaimana untuk merawat orang sakit, bagaimana kita yang merawat ini bisa mempunyai kesabaran yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kesabaran dalam
merawat orang sakit. Saya kira waktu saya membayangkan sendiri ya mama saya sakit, kesabaran itu yang Teruji betul-betul. Iya. Teruji betul. Iya. Bagaimana Bu Yanti? Ya menurut saya itu ya sebetulnya kalau si sakit itu emosi, harusnya kita nggak boleh emosi gitu. Kita harus di atas dia gitu. Kalau kita memikirkan apa yang dia lakukan, ya pasti perang gitu ya, emosi sama-sama. Kok dia nggak tahu terima kasih, misalnya gitu marah-marah. Tapi kalau kita melihat dia itu seperti itu karena apa gitu, ya sudah. Kalau dia emosi ya kita keluar dulu aja. Nanti begitu reda, kita baru masuk lagi. Tapi kalau kita di situ meladeni terus, ya udah akan terjadi gesekan yang keras. Jadi dalam merawat orang sakit itu ada waktunya, itu merawat dengan sungguh-sungguh, tapi ada waktunya istirahat juga gitu. Ya itu saya juga lihat dulu waktu saya merawat ibu saya. Jadi kita bergantian antara anak itu dan juga kan karena di rumah sakit, sering-sering di rumah sakit, jadi itu ada suster, ada anak. Jadi kalau kita bersama orang yang sakit itu sungguh-sungguh ya 100% untuk merawat. Tapi juga ada waktunya untuk keluar sebentar untuk ya bernafas sedikit lah gitu. Ya memang kalau terus menerus saya rasa tidak ada orang yang tahan gitu. Iya. Karena yang saya rasakan dulu itu bukan cuma lelah secara fisik, tetapi lebih-lebih itu ketegangan itu. Emosinya Iya, batinnya yang tegang. Apalagi kalau dirawat di rumah sakit atau tidak serumah dengan kita, setiap kali ada telepon malam-malam itu sudah pikirannya itu yang enggak gitu. Betul. Kita memikirkan yang wah tambah parah sakitnya atau bahkan mungkin meninggal atau apa itu. Itu yang membuat kita tegang selama bisa bertahun-tahun makanya itu. Tapi yang saya tahu seseorang itu bisa beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau kita sudah jalani mungkin 1 tahun atau apa gitu, sudah lebih kuat lagi kita itu. Apa begitu maksudnya? Ya setelah lebih lama kita melakukan, saya kira kita sebagai satu rutinitas gitu. Ya. Jadi sesuatu seperti dulu saya rutinitas pulang sekolah langsung yang saya lakukan makan siang di dekat-dekat situ, langsung sepanjang hari di rumah sakit terus mulai pulang sekolah itu sampai malam itu selalu di situ. Ya, pola hidup kita itu terpola di situ. Nah saya belajar di situ. Kalau kadang-kadang kita gantian nginap di rumah sakit jaga mama gitu. Jadi paginya nanti berangkat dari rumah sakit. Jadi rumah sakit rumah kedua gitu waktu itu. Nah cuma masalahnya kalau misalnya itu menunggu aja ya itu masih bisa, tapi kalau misalnya harus dia tidak bisa melakukan segala sendiri, misalnya seperti buang air besar sendiri, itu merupakan itu yang mama saya sulit gitu ya, bertahun-tahun kan orang lain tidak mungkin ya gitu ya melakukannya kecuali istrinya ya. Jadi itu apalagi kalau misalnya itu kan syarat untuk buang air besarnya kurang baik ya, jadi harus tiap kali dan tiap kali. Jadi bukan tahun pertama justru nggak apa-apa, justru makin tahun makin terasa beratnya. Kalau itu kalau orang tua saya gitu, karena dari tahun pertama kan masih sedikit, makin berat, tambah berat begitu. Dan biasanya orang sakit minta dirawat orang yang dicintai. Iya. Seperti ibu saya dulu nggak mau dengan perawat juga, minta anaknya yang bantu di situ, yang untuk urusan buang air besar itu segala. Ya makanya dalam hal ini kalau sudah kita itu beberapa orang saudara itu saya rasa kekompakan di antara saudara itu penting sekali di dalam hal ini. Karena kalau enggak itu menjadi beban lagi buat yang ini saudara-saudara yang lain itu kan. Tapi Bu Yanti ngomong-ngomong bagaimana kita menghadapi misalnya ada orang luar gitu ya Bu ya, yang memberikan saran-saran pengobatan yang menurut kita tidak cocok gitu. Bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu Bu? Maksudnya saran-saran yang seperti apa? Misalnya aja disuruh pengobatan alternatif lah atau apa gitu ya. Yang kita tidak merasa tidak cocok gitu ya. Pengobatan alternatif itu boleh-boleh aja misalnya itu jarum gitu ya. Karena mungkin ilmu di RSC lebih maju atau apa gitu. Asal yang masih tidak yang berbau mistik katakan begitu misalnya. Ya, itu kembali ke imannya. Saya memberikan pengertian ke orang tua saya bahwa kalau misalnya itu sakit, itu kadang-kadang bukan semua sakit ya, kalau yang karismatik kan dengan mujizat begitu bisa sembuh apa. Kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan ini terjadi walaupun tidak harus sembuh sempurna begitu. Jadi diingatkan kepada iman aja begitu. Untuk apa kesembuhan, tapi kalau
menggadaikan iman Iya. gitu. Bagaimana Bu Yanti bisa menumbuhkan kasih dalam merawat? Merawat bukan sekedar melakukan tugas, tapi dalam merawat itu ada kasihnya. Orang sakit kan butuh dikasih. Kita bisa mengasihi dalam melakukan, dan dia tentunya bisa meringankan beban sakitnya dengan kasih kita. Ya, itu kembali dengan persekutuan kita dengan Tuhan ya. Kalau kita sendiri kosong, kita nggak bisa mengasihi orang lain. Kalau kita senantiasa diisi kasih, kita bisa mengasihi. Jadi dukungan dari orang luar mungkin yang pentingnya, menumbuhkan iman, memberikan kekuatan supaya senantiasa penuh gitu. Kalau sendiri mungkin nggak akan bisa ya. Jadi didukung orang-orang luar. Di lingkungan orang tua saya juga ada yang mendoakan setiap berapa hari sekali gitu. Jadi belajar Alkitab gitu. Jadi supaya imannya tumbuh. Nah, itu tanggapannya papanya Bu Yanti gimana kalau dikunjungi segala gitu Allah tuh? Ya dia senang. Senang ya. Iya. Kadang-kadang kita kasih kaset rohani yang menghibur dan memberi kekuatan. Itu kan dia ngelamun. Kalau misalnya kita lagi sibuk, dia kan nggak ada kerjaan, perlu dengar. Gitu. Karena ada beberapa orang yang sakit, itu yang saya tahu juga khususnya, yang nggak senang kalau dikunjungi orang malah dia. Apa memang begitu, bisa ada reaksi seperti itu? Ya, mungkin dia itu dalam taraf marah waktu itu ya. Iya. Ya, dan mungkin tidak bisa menerima keadaannya sakit. Jadi dia malah merasa terganggu kalau ada orang-orang yang datang menjenguk dia. Tapi pada umumnya orang sakit senang dikunjungi gitu. Saya kira biasanya, terutama orang yang mengerti ya keadaannya dan yang mendukung. Iya. Nah, Bu Yanti, itu tadi dikatakan selama 12 tahun ya, toh akhirnya ya Tuhan punya kehendak yang lebih baik dengan memanggil pulang papa dari Bu Yanti. Nah, setelah itu, pasca itu ya, jadi setelah peristiwa itu gimana Bu suasana keluarga itu? Sebetulnya sih sudah lama ya saya mengingatkan ke orang tua saya supaya dipersiapkan, karena suatu saat papa pasti dipanggil begitu. Jadi kita mempersiapkan papa juga begitu. Tuhan panggil gimana gitu ya. Jadi dipersiapkan juga, diingatkan. Mungkin mama yang lebih dekat yang tiap hari itu ya selalu mengingatkan. Jadi waktu dipanggilnya juga waktu tidur kaget juga, padahal kita sudah berdoa gitu ya. Tapi waktu dipanggil dia kaget juga begitu. Jadi sesudah itu ya ada segi baiknya ya, mama udah bisa punya waktu untuk dirinya sendiri. Kalau dulu kan seluruh waktu untuk papa, misalnya untuk pelayanan, untuk apapun, wah harus lihat waktu, cepat pulang, papa gimana gitu. Tapi sekarang dia bisa konsentrasi penuh dengan pelayanan, walaupun ya tetap namanya suami ya, tetap harus ya sedih, kadang-kadang masih ingat gitu aja. Cuma karena sudah lama dipersiapkan untuk itu, jadi nggak terlalu berat karena sudah dipersiapkan. Kemudian ada kesibukan lain gitu. Kalau untuk orang yang bisa berkomunikasi, saya kira persiapannya dua belah pihak ya. Jadi kita mempersiapkan yang meninggal juga mempersiapkan yang ditinggal. Jadi itu maksudnya seperti ibu saya yang sakit lama sekali, dia mempersiapkan anak-anaknya satu-satu, di persiapan kamu harus begini. Jadi karena dia masih bisa berkomunikasi meskipun sakit parah. Jadi yang ditinggal juga bisa bagaimana kita menghadapi kenyataan ini. Jadi dua belah pihak. Ya memang persiapan seperti itu penting sekali Bu, saya rasa ya. Tapi kadang-kadang kan orang itu terpaku dengan masalahnya, yaitu menghadapi si sakit yang kadang-kadang permintaannya itu aneh-aneh gitu ya. Nah, di dalam hal menghadapi orang yang stroke gitu ya, kalau tadi Ibu katakan pikirannya juga sudah mulai tidak bisa normal seperti waktu dia sehat. Bagaimana kita membedakan bahwa permintaannya itu normal dan di luar normal gitu? Gini, misalnya kan dia baru minta misalnya bikin supermie, baru berapa menit dia sudah minta yang lain, kan secara logis kan nggak mungkin baru ini gitu ya. Dia sudah, karena dia kan kerjanya cuma duduk mikir, masih kepikir kepingin apa begitu, dia sudah nyuruh lagi gitu. Itu kan
nggak mungkin kalau orang normal kan kita tahu baru keluar pintu sebentar sudah disuruh apa gitu. Ya itu mana yang lebih dahulu dipenuhi permintaannya seperti Ya diberi pengertian, ya walaupun nanti ada gesekan diberi pengertian, ini satu dulu dikerjakan gitu. Tetap pasti ada gesekan juga karena itu dikerjakan sendiri sih kebetulan ya. Makanya saya bilang kalau ada perawat mungkin lebih enak ya gitu. Dan juga kadang-kadang jam tidurnya itu yang nggak teratur orang sakit itu. Oh ya betul. Di saat kita mau tidur dia malah terjaga gitu loh. Iya. Misalnya itu kan misalnya mau kencing Iya. atau apa gitu kan. Panggil-panggil tek segala Harus bangun. harus bangun ini. Iya. Ya mungkin kalau anak-anak itu agak sulit ya karena masing-masing bekerja dan sebagainya untuk mendampingi terus-menerus. Nah itu kalau memang ada istri atau sebaliknya ada suami mungkin masih ada yang merawat. Tapi bagaimana kalau seandainya cuman tunggal gitu posisian? Nah itu seperti tadi dikatakan harus ada perawat itu yang yang bisa dilakukan perawat. Juga anak-anak ini Harus bergantian. Jadi semua meskipun semua ada kesibukan seperti saya dulu masih sekolah tiap hari, tapi semua anak ini ada bergantian. Jadi termasuk juga suaminya atau istrinya gitu. Jadi semua ikut campur itu ini kan tanggung jawab seluruh keluarga jadi gitu. Ya, satu hal yang mungkin kita bisa lihat di sana bahwa menghadapi orang yang sakit seperti ini, kasih yang kita sering bicarakan, yang kita sering alami itu perlu dibagikan ya, kepada orang yang sakit dan juga kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, karena semua itu pasti peka semua itu kalau sudah begitu kan. Anak-anak juga seperti itu, tapi kita harus menyadari bahwa yang sakit ini harus mendapat prioritas yang lebih untuk merasakan kasih Tuhan itu melalui kita. Dan saya sangat percaya bahwa segala sesuatu itu akan bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi demikianlah tadi para pendengar sekalian yang kami kasihi, kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang bagaimana merawat anggota keluarga kita yang sedang sakit di dalam sebuah acara yang kami beri nama Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami di studio Ibu Dr. Vivian Andrian Susilo, Ibu Dr. Yanti, saya sendiri Gunawan Santoso dan Ibu Idayanti Raharjo mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian Anda sekalian. Dan apabila Anda mempunyai saran-saran serta pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Kami percaya acara ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang. Saran-saran serta tanggapan dan pertanyaan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami berempat mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.